Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MRA TV. Berjumpa lagi dengan saya Rohmat Abu Nanda di channel MRA TV. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ayahanda Dr. Haji Jahrudin Sultoni MAG. Beliau merupakan ketua bidang dakwah dan sosial YPI Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Yanda? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabar anak dan istri? Alhamdulillah sampai saat sekarang ini istri, anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak pertama di SMA Al-Azhar 3, kelas 1. Dan anak yang kedua kelas 4 di SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Masya Allah. Dan mereka ikut program tahfiz. Luar biasa. Yanda, bisa cerita sedikit tentang perjalanan karir Yanda mengabdi di YPI Al-Azhar? Silakan. Iya. Saya mengabdi di Al-Azhar itu sejak tahun 95 sebagai guru bahasa Arab di SMA Islam Al-Azhar 1. Setelah itu saya pernah menjadi wakil kepala sekolah selama 2 periode, atau tepatnya 7 tahun, kemudian menjadi kepala sekolah 4 tahun, di SMA Islam Al-Azhar 2 tahun, di SMA Islam Al-Azhar 1 2 tahun. Setelah itu saya menjadi pengawas agama selama 2 tahun, kemudian menjadi kepala bidang agama, kepala bidang dakwah di Direktorat Dakwah dan Sosial selama kurang lebih 4 tahun. Setelah itu saya menjadi kepala Direktorat Dikti Rembang Diklat. Dan setelah itu saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua yang membidangi dakwah dan sosial, pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Masya Allah, kegiatannya luar biasa, padat ya, Yanda. Yanda, kan kegiatan Yanda itu terlalu padat. Nah, bagaimana Yanda membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Iya, tentu saja itu menjadi satu hal yang penting ya. Bagaimanapun juga keluarga menjadi prioritas yang utama gitu. Sehingga saya mengerjakan semua pekerjaan kantor itu ya di kantor gitu. Jadi saya tidak pernah membawa pekerjaan kantor di rumah. Kenapa? Karena saya setelah kembali ke rumah artinya saya harus fokus kepada keluarga. Ketika saya di kantor saya fokus pekerjaan kantor. Sehingga seimbang gitu ya, seimbang. Meskipun terkadang juga di waktu-waktu libur mesti harus mengerjakan pekerjaan kantor. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu kepada anak-anak, kepada istri gitu, bahwa hari libur besok mungkin ayah ada kajian, ayah ada tugas dari kantor, mohon untuk bersabar. Jadi harus bisa membagi itu kalau hari libur. Misalnya tugas saya pagi hari, maka saya biasanya janji nanti setelah selesai ayah bertugas, maka insya Allah ayah bisa mengantar les misalnya, atau ayah bisa mengantar kegiatan anak-anak gitu. Biasanya akhirnya ada kompensasi gitu ya. Biasanya kegiatan sampai sore, kita mungkin habis isya baru selesai bersama dengan mereka gitu. Sehingga mereka juga merasa terpuaskan gitu. Artinya selama ini tidak ada keluhan dari istri ataupun dari anak terkait kesibukan Yanda di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ini? Selama terkoordinasi dengan baik, maka insya Allah tidak ada komplain gitu. Yang penting terkoordinasikan dengan baik, terkomunikasikan dengan baik, dan mereka paham kesibukan saya di kantor. Oke, baik. Yanda, tadi masalah keluarga. Sekarang kita beralih ke masalah pekerjaan. Bagaimana Yanda melihat perkembangan dakwah dan sosial saat ini, Yanda? Ya. Perkembangan dakwah di Al-Azhar maju secara pesat ya. Masya Allah. Gitu. Dengan satu Masjid Agung Al-Azhar dan ada beberapa masjid raya Al-Azhar, itu menunjukkan bahwa dakwah Al-Azhar bagi umat itu sangat signifikan. Dengan kajian-kajian yang ada di masjid-masjid Al-Azhar, apakah itu di Masjid Agung atau di Masjid Raya, itu artinya dakwah Al-Azhar secara sustainable, berkesinambungan, dan diterima oleh para jamaah tentu saja. Nah, oleh karena itulah dakwah di Al-Azhar insya Allah nanti sebentar lagi juga kita lagi mencoba untuk memiliki radio, sehingga nanti dakwah Al-Azhar akan lebih diterima oleh banyak masyarakat, jamaah gitu, melalui radio tersebut gitu. Dan
tidak menutup kemungkinan nanti ke depan juga Al-Azhar akan memiliki televisi dakwah. Masya Ya. Allah. Sampai saat sekarang ini dakwah Al-Azhar bukan hanya secara manual ya, mereka hadir di masjid-masjid, tetapi melalui streaming, YouTube, dan kajian-kajian saat sekarang ini juga dilakukan secara hybrid. Mereka bisa datang ke masjid untuk mengikuti kajian, atau mereka bisa di rumah secara streaming, atau menyaksikan YouTube yang kemudian diupload ke YouTube Al-Azhar gitu. Begitu pula untuk sosial. Saat sekarang ini alhamdulillah pemberdayaan umat Al-Azhar itu juga sudah semakin banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Satu hal yang perlu kita catat, keberhasilan bidang pemberdayaan umat dan sosial ini adalah Rumah Gemilang Indonesia yang bisa mengantarkan anak-anak yang punya potensi tetapi background keluarganya tidak mampu, kemudian kita berikan pendidikan selama 6 bulan dan mereka kemudian bisa bekerja sesuai dengan vokasi yang mereka pelajari selama 6 bulan di Rumah Gemilang Indonesia. Baik, Yanda. Artinya dakwah dan sosial ini sudah sesuai dengan harapan di masyarakat kita, Yanda. Satu sisi iya, meskipun kita belum sepenuhnya gitu ya memenuhi harapan masyarakat, tetapi setidak-tidaknya sampai saat sekarang ini kiprah dakwah sosial pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan umat Al-Azhar itu sudah bisa dirasakan oleh begitu banyak masyarakat, apakah itu lokal maupun secara nasional gitu. Kenapa? Karena setiap ada bencana atau ada musibah itu Al-Azhar pasti ke depan. Dan perlu diketahui bahwa ketika terjadi bencana, Al-Azhar melalui lembaga amil zakatnya itu tidak hanya sekedar datang, kemudian pergi setelah sepekan atau sebulan, tapi lembaga amil zakat Al-Azhar lebih cenderung kepada bagaimana setelah bencana itu usai, ada recovery ekonomi, begitu pula ada recovery healing gitu ya, bagaimana mereka secara ekonomi terberdayakan, begitu pula secara psikis mereka bisa menerima musibah itu sehingga mereka bisa bersemangat kembali. Jadi bukan hanya 1 bulan, contohnya yang di Cianjur sampai hari ini masih ada dan belum selesai, karena kita juga membangun rumah hunian bagi mereka, meskipun belum begitu banyak ya, tapi mereka akan menikmati itu. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan kita serah terimakan kepada masyarakat setempat di sana. Oke, baik Yanda. Ada nggak strategi Yanda dalam mengembangkan dakwah dan sosial di lingkungan YPI Al-Azhar ini, Yanda? Ya, strategi yang kita gunakan itu sebetulnya kolaborasi dan sinergi, gitu. Kolaborasi dan sinergi bukan hanya dengan lembaga-lembaga atau instansi swasta, tetapi juga dengan instansi pemerintah atau masyarakat dan jamaah gitu. Sehingga sinergi ini mampu mengembangkan dakwah sosial dan pemberdayaan umat Al-Azhar. Itu sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi. Baik, Yanda, kira-kira apa sih kelebihan YPI Al-Azhar dibandingkan lembaga-lembaga yang lain, Yanda? Ya, Al-Azhar itu sebuah yayasan ya, bukan organisasi kemasyarakatan sebetulnya, yang terbebas dari pengaruh politik, terutama itu ya. Lalu yang kedua, Al-Azhar itu semboyannya adalah perekat umat, gitu. Dengan perekat umat itulah yang menjadi kelebihan Al-Azhar. Semua orang bisa datang ke Al-Azhar dan kita bisa terima dengan baik. Itulah kelebihannya. Oh, kelebihan itu. Dibanding dengan mungkin ada organisasi kemasyarakatan yang warnanya hijau misalnya, ya yang datang hijau aja, atau yang merah ya merah saja. Tapi kalau Al-Azhar silakan, yang hijau, yang merah bisa diterima di Al-Azhar karena kita semboyannya adalah sebagai perekat umat. Itu kelebihannya. Baik, ya, luar biasa. Ya, ketika kita bekerja pasti ada suka, pasti ada duka. Nah, bisa cerita sedikit ya, suka dan dukanya selama Yanda bekerja di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar? Ya, sukanya pertama, ketika kita bekerja di Al-Azhar itu artinya kita sedang berjuang di jalan Allah melalui sebuah yayasan, gitu ya, melalui sebuah yayasan yang namanya Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.
Nah, teman-teman juga begitu, pengabdiannya kepada Allah melalui YP Al-Azhar di berbagai macam unit. Termasuk saya tadi ya, saya sudah sampaikan ada di SMA, ada di dakwah, ada di sosial dan seterusnya. Yang kedua, dengan kita bekerja di Al-Azhar artinya kita akan bertemu dengan banyak orang gitu dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Disitulah kenikmatan kita bekerja di Al-Azhar. Ya dukanya hampir mungkin tidak ada lah, kita senang sajalah di Al-Azhar ya. Saya sudah kurang lebih 27 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya merasa senang mengabdi kepada Allah melalui Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ini. Oke, baik. Yanda, tadi Yanda bilang 27 tahun. Itu kalau kita itu usia pemuda ya. Iya. Sedang-sedang giatnya ya. Iya, betul. Baik, Yanda, apa sih tantangan yang Yanda hadapi ketika ingin mengembangkan Direktorat Dakwah dan Sosial? Ya. Tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Dakwah dan Sosial, terutama dalam dakwahnya ya, itu teknologi informasi. Teknologi informasi itu satu sisi menguntungkan kita dalam berdakwah, tetapi satu sisi masyarakat ketika menggunakan teknologi informasi kan belum bijak gitu ya. Sehingga dakwah itu bukan tidak sampai, tapi mereka tidak mau membuka konten-konten dakwah. Itu menjadi tantangan tersendiri. Maka kita akan berupaya agar tantangan itu menjadi semangat bagi kita semua, bagaimana mengembangkan dakwah itu lebih menarik gitu, sehingga ketika mereka membuka HP gitu ya, itu begitu melihat YouTube misalnya, oh dakwah Al-Azhar begitu dibuka menarik gitu, sehingga mereka tidak akan mengabaikan itu, sehingga bisa melihat, bisa menikmati dakwah tersebut gitu ya. Jadi itulah menjadi tantangan kita semua, terutama di Al-Azhar, bagaimana agar dakwah itu disampaikan jauh lebih menarik. Begitu pula sosial dan pemberdayaan umat, bagaimana dilaksanakan secara amanah, sehingga masyarakat jamaah itu lebih percaya terhadap dakwah sosial dan pemberdayaan umat Al-Azhar. Gitu. Terakhir Yanda, pesan dan kesan untuk sahabat MRA TV, mudah-mudahan MRA TV ke depan ini lebih maju lagi ya. Silakan. Ya. Kepada teman-teman tentu saja saya pesan yang paling mendalam adalah bekerja lillah, karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan seperti itu maka pekerjaan seberat apapun itu bisa dilaksanakan. Sebaliknya kalau kita bekerja bukan karena Allah, meskipun itu pekerjaannya ringan akan terasa berat. Itu pesan saya. Ya, semoga MRA TV ini bisa lebih baik dan ke depan bisa lebih bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Yanda atas informasinya. Sahabat MRA TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah bersilaturahmi dengan ayahanda kita, orang tua kita di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, ayahanda Dr. Haji Jahrudin Sultoni MAG. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat MRA TV, demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini, siang atau pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan lebih kita menjadi lebih tahu, lebih paham apa-apa yang ada di bidang dakwah dan sosial Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Yanda, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita tutup perbincangan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.